Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Oke, jadi yang terjadi saat ini dengan Ferdy Sambo itu sebenarnya kalau saya lihat hanyalah puncak dari gunung es. Bawahnya tuh masih lebih besar, teman-teman, ya. Sorry. Ini. Ya. Jadi gini, teman-teman, ya. Saya nih mungkin orang-orang baru melihat seolah-olah saya baru muncul 2-3 bulan yang lalu. Padahal sudah selama 2 tahun 3 tahun, saya tuh sudah teriak-teriak sebagai lawyer bahwa ada oknum, ya. Jadi di semua video YouTube saya pun juga saya tulis dengan jelas oknum. Misalnya Polda Metro sarang mafia, oknum Fismondev, saya tulis oknum mana, ya. Nah, kita lihat hal sepele saja. Kenapa saya bilang oknum itu ada, ya? Dan anehnya kita semua tahu oknum itu ada, tapi mereka nggak mau mengakui. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat minggu lalu secara serentak seluruh jaksa di Indonesia melaporkan seorang Alvin Lim ke kepolisian, dibilang ITE. Ini yang saya melihat, ya kan? Ini loh membuktikan. Jadi saya selama ini selalu bilang kan, ada oknum di situ. Dan katanya hukum itu tajam ke atas, kata Jaksa Agung, ya kan? Tapi ternyata buktinya ketika ada seorang masyarakat mengkritik, dikeroyok rame-rame, ya kan? Ini yang saya sayangkan. Nah, hubungannya apa? Saya cuma kasih tahu teman-teman. Apakah teman-teman lihat? Kalau teman-teman lihat seolah-olah nih jaksa pada lapor sporadik. Anda tahu siapa di belakangnya? Di belakangnya adalah konsorsium 303 yang menggerakkan. Jadi saya mendapatkan informasi terpercaya, gembong bandar judi nomor 1 di Indonesia yang saya sudah sebut 3 angka kemarin depan namanya Jerry, itu menghubungi Iwan Bule, dan mereka yang menghubungi Kejari untuk laporin Alvin Lim. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oknum itu dia merasa tersinggung terus lapor. Tidak, Pak. Laporan polisi itu butuh uang. Ya, datang ke sana ongkos apa semua butuh uang. Siapa yang modalin? Nggak mungkin Jaksa Agung modalin. Jadi ini permasalahan, teman-teman, lebih besar dari sekedar Sambo. Ini yang saya kasih tahu sama teman-teman. Sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian, oknum kejaksaan, ya kan, mungkin juga oknum MA, pengadilan, dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor yang jahat. Ya, jadi harus ada yang modalin ini. Jadi teman-teman harus tahu di situ, ya. Yang mereka bilang jet itu RBT, itu bukan RBT, Pak. Saya ketemu orang yang ngasih pinjam itu di Singapura, saya ketemu sama dia. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Saya kasih tahu beliau ada kasus Sinarmas, ya kan, bukti lengkap, sampai sekarang nggak berani dijadiin tersangka, Pak. Yang lain dia selalu bilang, mana kalau dia nggak benar kasih tahu saya. Ini saya kasih tahu, diem dia. Kenapa? Ternyata ibu kota negara yang baru nanti yang bangun dari Sinarmas. Jadi tahukah teman-teman saudara-saudara angkal masalahnya? Jadi gini loh, jangan orang misalnya, aduh saya sakit kepala, wah berarti kepala saya ada masalah nih. Enggak. Kita deteksi penyebabnya apa? Apa jadi penyakit masalah kepala ini dari jantung? Bisa aja dari kaki kita ada kena tusuk infeksi sehingga kepalanya sakit, ya kan? Jadi kita tuh harus mengidentifikasi apakah masalah ini benar-benar Sambo. Kalau masalah ini benar-benar hanya di Ferdy Sambo, harusnya dengan Ferdy Sambo ditahan, selesai dong. Ini tidak.
303 itu akan selalu ada, dan mau kita ngadain pertemuan 10 kali, 100 kali, nanti akan ada Fedi Sambo yang baru di situ. Kenapa? Karena biang keroknya ini ya, si bandar judi online ini tidak ada satupun yang ditahan. Bandar loh, saya bicara bandar. Kalau operator, orang yang jalanin website banyak yang ditangkap. Bandarnya nggak ada Pak, udah kabur dulu semua ke luar negeri. Di Singapura, kemarin saya di sana, di Singapura yang saya disebut dibilang kabur itu enggak. Saya diundang oleh Jerry. Ya, Jerry Hermalo ngundang saya untuk bicara. Dia minta saya stop bicara. Ya, saya kasih tahu teman-teman di situ. Jadi teman-teman tuh harus tahu masalah kita di mana, baru kita bisa ada solusi. Kalau kita nggak tahu penyakitnya di mana, kita bicara nanti percuma, melebar. Jadi misalnya kita salahin Pak Kapolri, ya, lah masalahnya bukan cuma di Pak Kapolri. Apakah menurut teman-teman kejaksaan tidak tahu adanya sarang-sarang judi online? Pasti tahu. Seharusnya mereka bisa berantas juga, toh kenapa tidak? Pertanyaan saya. Sudah disumpel. Ya, jadi permasalahan hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma satu teman-teman. Bukan undang-undang, bukan DPR, tetapi banyaknya oknum aparat, oknum. Ya, saya sebut oknum. Nanti kalau saya bilang Polri marah, seluruh Polri lapor saya. Kalau saya bilang hakim, nanti seluruh hakim lapor. Padahal kita udah bilang oknum nih di sini ya. Jadi inilah teman-teman, hanya akan bisa berubah kalau pemerintah berubah nanti. Kalau kita memiliki pemimpin negara yang benar-benar ingin memberantas korupsi, ini baru siap terjadi. Karena pemimpin yang ada sekarang itu seolah-olah ada KPK, tapi KPK dimandulkan. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena yang diisi semua pejabat Polri, sehingga mereka tumpul terhadap Polri. Di situ nggak mungkin dong jeruk makan jeruk. Situ. Jadi kalau memang nanti kita mendapatkan pemimpin yang memang mau mengatasi, gampang kok. Contoh ya, contoh. Kalau saya jadi ketua KPK, saya lakukan pembuktian terbalik masalah BBM subsidi. Nggak perlu subsidi, kita kasih gratis BBM. Caranya gampang. Gimana? Pejabat jam, ya kan? Wah, kok jam bisa punya hotel puluhan miliar? Tangkap dulu di situ. Suruh dia buktikan dengan gaji dia gimana bisa menghasilkan di situ. Nggak bisa buktiin, penjara TPPU. Selesai kok. Ya kan, uangnya miliaran triliunan itu kasih buat negara, kasih buat masyarakat, sehingga masyarakat makmur. Miskinkan, dikasih ke istrinya, anaknya miskinkan di situ. Itu hanya satu-satunya cara. Koruptor takut, koruptor nggak takut dipenjara Pak. Ya, 10 tahun PN, banding turun ke 4, Pinangki, jalanin 2 tahun lepas. Di luar dapat banyak duit. Jerahnya di mana? 2 tahun jalanin di dalam juga fasilitas istimewa kok. Di situ nggak ada yang takut sama penjara Pak. Ya, koruptor. Jadi satu-satunya cara adalah miskinkan dan benar-benar cari aparat yang bisa tajam, KPK yang bisa tajam. Ya, tangkap dulu, pembuktian terbalik kalau ada yang melebihi di situ. Simple loh. Jadi kita bisa lihat, mau dia sudah tidak menjabat kayak, ambil sita-sitain asetnya semua, balikin untuk negara. Saya yakin kita semua yang di sini di dalam ruangan ini dan yang di luar pasti akan sejahtera. Indonesia kekayaannya tuh banyak Pak. Ya, jadi kita heran, aset kita banyak, tapi kok ngutang terus. Ini kan ada yang aneh. Ya kan, berarti apa? Pintu belakang kita terbuka, ada lubang nih, yang dimana pemasukannya banyak, tapi jebolnya lebih gede. Ya, jadi kalau saya lihat utang seperti itu, utang untuk apa? Kalau produktif nggak apa-apa. Ya, tapi kalau utangnya itu digunakan untuk jalanan yang cuma dikorupsi nanti 5 tahun rusak, padahal belum ada yang pakai, untuk apa? Pertanyaan saya. Ya, jadi saya mau teman-teman masyarakat untuk kritis dan jangan takut untuk berbicara. Yang dilakukan terhadap saya ini adalah contoh bagaimana ya institusi kejaksaan, institusi aparat yang belum dewasa. Namanya pemerintah itu, pejabat itu harus tidak boleh anti kritik. Itu harusnya semestinya gitu. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah tuannya. Kejaksaan berpikir ngelaporin Alvin Lim, wah dia tersinggung. Dia lupa bahwa mereka adalah pelayan saya, pelayan masyarakat.
gaji-gaji kejaksaan, kepolisian, hakim itu dari uang pajak kita semua. Kita inilah tuannya, masyarakat inilah tuannya, mereka adalah pembantu. Mana ada pembantu kita bilang, tolong dong beresin piring, kamu mencemarkan nama baik saya ya, terus lapor polisi. Apaan itu? Ya, terus kalau kita tiba-tiba lihat pembantu kita yang tadinya miskin, tiba-tiba bisa beli Mercy, bisa beli Alphard, terus kita tanya uangnya dari mana, bisa galakan dia. Ya boleh dong kita curiga, apa jangan-jangan ada yang mencuri nih barang kita nih. Ya inilah yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita harus stand up di sini teman-teman. Semua harus bersatu dan jangan hanya yang tua-tua, yang muda-muda harus bersatu. Dan kenapa teman-teman lihat mungkin di ruangan ini ya, saya minoritas. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, banyak minoritas Chinese dan Kristen pun yang rindu akan pemerintah yang bebas korupsi. Jadi bukan kalian yang pribumi saja yang peduli akan negara ini, kami juga peduli. Ya, oke. Makasih teman-teman. Saya mau ingatkan kita semua satu orang Indonesia. Kita penghuni di negara ini, jangan sampai kita dijajah oleh oknum aparat kita sendiri. Itu yang saya mau. Kita harus bersatu. Mau beda agama, mau beda ras, kita sama-sama satu orang Indonesia. Kecintaan kita sama. Saya rela di penjara, saya udah bilang, saya nggak takut mau dilaporin dari Sabang sampai Merauke. Ya kan, mau di penjara, saya mau diancam dibunuh, nggak apa-apa. Saya bilang, kalau kematian saya bisa memperbaiki Indonesia, saya rela. Terima kasih. Luar biasa, Bapak Alvin Lim.